Desa Karangjati terletak di pedalaman, jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa yang tenang ini memiliki udara sejuk dan tanah yang subur. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi kisah kelam yang telah lama dilupakan. Tentang seorang perempuan bernama Sari. Konon, Sari bukanlah sosok biasa. Setelah kematiannya yang tragis, ia menjadi kuntilanak, roh wanita berbaju putih dengan rambut panjang yang terurai. Desas-desus mengatakan bahwa ia mengutuk siapa saja yang mengganggu kedamaian desanya. Malam-malam di desa itu kini tidak lagi seperti dulu. Warga sering mendengar tangisan pilu seorang perempuan, diiringi angin yang menderu keras di tengah malam. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok perempuan berdarah yang melayang-layang di antara pepohonan. Kisah kuntilanak yang berasal dari Sari semakin nyata. Namun, sedikit orang yang tahu asal mula kutukan itu, atau apa yang sebenarnya terjadi di balik kehadiran hantu tersebut. Sari adalah seorang perempuan cantik asal desa Karangjati. Ia dibesarkan oleh ibunya yang sangat penyayang. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Sari selalu memiliki impian untuk melihat dunia luar dan mengubah nasib keluarganya. Impian itu mulai terwujud ketika seorang pria kaya bernama Rahman datang ke desa dan melamar Sari. Rahman yang tampan dan tampak memiliki segalanya membuat hati Sari berdebar-debar. Setelah menikah, Sari pindah ke kota bersama Rahman. Kehidupan mereka dimulai dengan harapan yang tinggi. Namun, kenyataan berkata lain. Rahman yang dulu tampak penuh kasih sayang, ternyata berubah menjadi suami yang kasar. Ia menganiaya Sari, baik secara fisik maupun mental. Meskipun Sari hamil dengan anak pertama mereka, suaminya tidak pernah menunjukkan rasa perhatian. Sebaliknya, Rahman berselingkuh dengan perempuan lain. Sari merasa terperangkap dalam pernikahan yang hancur. Rasa sakit hati yang mendalam ditambah dengan penolakan dari Rahman membuat Sari terpuruk. Ia memutuskan untuk kembali ke desa Karangjati, meskipun ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Namun, di desa itu ia malah diterima dengan penuh keangkuhan. Sari yang kecewa dan penuh rasa sakit hanya bisa menangis sendirian di malam hari. Ibunya yang sudah tua dan sakit tidak bisa lagi memberikan dukungan yang ia butuhkan. Semuanya terasa hampa, dan ia merasa dunia ini tidak adil. Ia berbaring di gubuk kecil peninggalan ibunya, menatap langit malam, berharap ada yang datang untuk menyelamatkannya. Pada malam yang gelap, hujan turun deras mengguyur desa Karangjati. Sari merasakan kontraksi yang sangat sakit. Ia melahirkan bayinya seorang diri di gubuk tersebut.
tanpa ada bantuan dari siapapun. Namun, saat bayinya lahir, ia hanya bisa menangis melihat tubuhnya yang kaku dan tak bergerak. Bayi itu tidak bisa bertahan hidup. Sari merasa bahwa hidupnya telah berakhir, bahwa ia tak pantas menjadi seorang ibu. Dengan tangan gemetar, Sari menggali tanah di belakang gubuk dan menguburkan bayinya dengan terburu-buru, tanpa doa atau upacara apapun. Malam itu, Sari berdiri di samping kuburan bayinya, merasakan kesedihan yang mendalam. Air matanya terus mengalir, tetapi tak ada yang bisa menenangkan hatinya. Ia merasa hancur, merasa tak ada tempat untuknya di dunia ini. Dengan perasaan putus asa, Sari kembali ke gubuknya dan mengikat tali dari serabut bambu. Ia menjeratkan tali tersebut di lehernya dan menggantungkan tubuhnya pada sebatang pohon besar yang berdiri tak jauh dari rumahnya. Warga desa yang menemukannya keesokan hari hanya bisa terdiam, terkejut, dan takut akan apa yang akan terjadi setelah itu. Mereka percaya bahwa Sari telah dikutuk karena mengabaikan upacara kematian anaknya. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, tetapi mereka tak berani mengungkapnya lebih lanjut. Beberapa malam setelah kematian Sari, hal-hal aneh mulai terjadi di desa Karangjati. Warga sering mendengar suara tangisan seorang perempuan, seperti suara jeritan yang memanggil-manggil. Beberapa warga juga mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian putih yang melayang-layang di antara pepohonan dekat pohon tempat Sari menggantung diri. Mereka percaya itu adalah arwah Sari yang tidak tenang. Keberadaan kuntilanak semakin terasa nyata setelah beberapa kejadian aneh. Seorang pemuda bernama Budi yang sering melewati jalan dekat pohon tempat Sari mati ditemukan tewas secara misterius. Lehernya tergoles dengan luka cakar yang dalam. Ia meninggalkan jejak darah yang mengarah ke tempat itu, seolah-olah sedang dikejar oleh sesuatu yang sangat menakutkan. Warga semakin yakin bahwa hantu Sari yang kini menjadi kuntilanak tidak bisa tenang dan mengincar mereka. Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang dihormati di desa itu, didatangi oleh beberapa warga yang takut akan teror kuntilanak. Mbah Wiryo menjelaskan bahwa kuntilanak adalah roh perempuan yang mati dengan cara tragis, penuh dendam dan kesedihan. Roh tersebut tidak bisa tenang karena kutukan yang menempel pada dirinya. Kutukan yang membawa bencana bagi siapa saja yang berani mengganggu kedamaian malam. Jika tidak segera dihentikan, roh ini akan terus menghantui desa dan mengambil nyawa satu persatu. Rahman, suami Sari yang dulu, mendengar kabar tentang teror kuntilanak yang menghantui desa Karangjati. Setelah bertahun-tahun mengabaikan kehidupan bersama Sari, ia mulai merasa bersalah. Mimpi-mimpi buruk yang sama berulang setiap malam, dengan bayangan Sari yang datang membawa anak mereka yang telah meninggal.
Rahman merasa ada yang salah, dan rasa bersalahnya memaksa dirinya kembali ke desa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia sampai di desa, Rahman segera menemui Mbah Wiryo untuk meminta bantuan. Mbah Wiryo mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kuntilanak adalah dengan mengembalikan kedamaian pada roh Sari. Rahman harus meminta maaf dan mengakui kesalahan-kesalahannya. Ia juga harus melakukan upacara untuk memberi ketenangan pada roh anak mereka yang tidak sempat dikuburkan dengan benar. Rahman mengikuti petunjuk Mbah Wiryo dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kuntilanak. Ia membawa sesaji, dupa, dan peralatan lainnya untuk melakukan ritual. Pada malam yang gelap, ia pergi ke pohon besar tempat Sari mengakhiri hidupnya. Malam itu, angin berhembus kencang dan langit gelap tanpa bintang. Rahman bersama beberapa warga desa menuju pohon besar dengan membawa dupa dan sesajen. Mereka mulai menggali tanah di dekat pohon itu untuk menggali kuburan bayi Sari yang tak pernah diberi doa atau upacara. Saat mereka menggali, suara tawa keras terdengar di antara pepohonan. Suara itu datang dari kejauhan, namun seolah-olah semakin mendekat. Ketika kuburan bayi Sari digali, sosok kuntilanak muncul dari balik pohon. Ketika kuburan bayi Sari digali, sosok kuntilanak muncul dari balik pohon besar. Matanya merah menyala dan wajahnya pucat, menyeringai lebar. Ia mengeluarkan teriakan menakutkan, membuat udara di sekitar mereka terasa sangat berat. Rahman dengan gemetar berlutut dan mulai mengucapkan kata-kata penyesalan. Ia mengakui segala kesalahan yang telah diperbuatnya terhadap Sari. Ia memohon agar Sari mau memberinya pengampunan. Sosok kuntilanak mendekat dengan gerakan cepat. Tetapi sebelum ia bisa menyerang, Mbah Wiryo menyelesaikan ritual dengan membaca doa terakhir. Rahman mengangkat dupa dan menyalakannya, membakar dupa itu di atas kuburan bayi mereka. Dengan itu, kuntilanak berteriak keras, tubuhnya memudar dan akhirnya menghilang. Setelah itu, suasana menjadi tenang. Rahman merasa beban di hatinya mulai hilang, tetapi ia tahu bahwa kutukan dari perbuatannya tidak akan pernah benar-benar hilang. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, bermios.